Pemirsa, balik lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Masih bersama Solepati, Ria Winata, dan Megi Dias. Jika kemarin tim Mr. Tukul sudah menelusuri pantai Watu Ulo, Kualowo, terowongan kereta api Merawan, dan Wisma Bukit Merawan, malam ini tim Mr. Tukul akan melanjutkan perjalanannya ke bekas pabrik kopi yang terkenal angker di kota Jember. Pabrik ini dibangun oleh Belanda pada masa kolonialnya untuk memproduksi biji kopi dan kakao. Dengan luas 2 hektar, area pabrik ini sendiri terdiri dari pabrik, kantor, dan mes karyawan. Pabrik ini sendiri kini sudah berhenti berproduksi karena harga kopi yang tidak stabil beberapa tahun yang lalu. Konon katanya karyawan pabrik sering melihat penampakan seperti wanita dan pocong. Namun kabarnya setelah pabrik ini berhenti beroperasi, penampakan sosok astral semakin banyak. Ditambah juga dengan suara-suara seperti wanita menangis. Ruangan yang paling sering terjadi hal-hal ganjil adalah ruangan genset dan ruangan pembakaran kayu. Tak hanya di pabrik saja, beberapa lokasi pabrik ini juga sering terjadi hal-hal yang ganjil. Seperti pohon kapuk yang berusia lebih dari 200 tahun ini. Konon menurut beberapa karyawan, di sekitar pohon kapuk ini anak-anak SMA atau mahasiswa sering kerasukan. Konon kabarnya pohon kapuk ini dihuni oleh puluhan makhluk astral. Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib, pecinta Mr. Tukul jalan-jalan. Sekarang saya berada di bekas pabrik kopi buatan Belanda yang ada di kota Jember. Dan konon ceritanya bekas ini pabrik kopi ini energinya sangat luar biasa. Kang Solepati, Megi, serta Mbak Ria Winata. Monggo, Kang Solepati. Ini kenapa di situ? Saya mau nerangin Mas Tukul. Di belakang Mas Tukul itu saya lihat ada cewek kecil, rambutnya asem. Rumah apa berhenti? Makanya mau kesini kan nggak boleh. Itu di belakang Mas Tukul pas. Itu ada cewek satu perempuan. Sampai ke muka. Masih kecil. Iya. Tapi rambutnya dikit. Iya. Jalan dikit. Sebelah mana Mbak Ria? Ih, kuat banget. Bener kuat. Ini sampai ke muka. Katanya sih kalau bau-bau nggak enak tuh katanya ada sosok, ada yang lewat kayak gitu di situ tadi ya? Sampai ke sini. Kalau dari aku lihat kan kalau kata bos tadi ada anak kecil, ya emang dari tadi di situ tuh lari dari situ ke Mas Tukul. Terus tadi aku lihat di situ ada ngintip-ngintip sosok perempuan juga. Boleh ngintip di bagian sana, ngintip di atas ya? Iya, di atas ngintip-ngintip gitu kan, kita lagi rame-rame datang. Nah, bisa Mr. Tukul jalan-jalan seperti apa sosok atau energi ya itu bisa Tukul jalan. Sami Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta. Sekarang kita sudah mau sudah dan di belakang kita sudah ada tempat-tempat alat-alat yang tidak terpakai dan masih bisa dipakai dan bisa digunakan, tinggal keperluannya. Ini semakin Assalamualaikum.
sering terjadi apa, atau mungkin dari karyawan, dari warga, atau mungkin dari Bapak sendiri mengalami hal-hal seperti apa yang pernah dialami nih? Ya memang ada kejadian kadang-kadang teman-teman kita di kantor itu sering lembur malam. Jadi di atasnya tangga itu hanya dilihatin sebuah muka gitu. Wajah cewek. Oh, bener apa yang dikatakan Kang Solewati, Mbak Riawinata. Pak Mul, ruangan apa yang ada di depan ini, Pak? Ini adalah ruangan gudang bahan. Kalau yang sebelah itu ruang genset, ruang mesin. Ya. Tapi yang sering dimunculi adalah di ruang genset. Berisik ya? Satu kocak. Ya karena Pak berisik. Enggak, dia bilang berisik ya. Aku bertanya sama dia berisik ya. Iya, karena di sini banyak yang melakukan aktivitas di belakang. Bisa sebelah kanan kayaknya. Kanan katanya Pak Mul yang lebih. Kamu sebelah kanan. Nah, seperti apa? Ikuti terus. Mister Tukul jalan. Monggo nih, Pak Mul. Di sini nih bicara ini Pak Mul, yang real, yang nyata aja. Pernah terjadi apa di sini? Jadi penjaga mesin ini ya sering kelihatan sesosok manusia. Full? Ya full. Jadi ada semacam figur hitam gitu ya. Menghilang. Tapi yang di atas itu ada sesosok cewek gitu ya yang berjilbab terus hilang. Itu ya seringnya itu. Mas, Ya, monggo langsung ya Pak. saya lihat di situ sebenarnya yang Pak Mul ya, Pak Mul sebut tadi itu sosok cewek. Sebenarnya sih dia bukan pakai jilbab. Iya, saya tadi juga mau bilang. Bukan pakai jilbab. Tapi kemulan gitu loh Mas. Kemulan kain Selimutan. Kayak ada selimut. Kenapa kamu? Ada yang nyolek. Ada yang demek gini loh. Ada yang megang katanya Rintik sebelah saya. Ada yang megang? Kayak ada yang dawil loh. Kayak ada yang nyolek. Ada yang nyolek ya? Ada suara dulu. Kayaknya di sini dulu ada yang meninggal deh. Gimana Pak? Ya, dulu ada yang meninggal di sini. Ya kemungkinan masih zaman Belanda dulu. Ada yang meninggal dan jadi ada yang jadi pas lagi bikin ada yang jatuh dari atas lagi bikin dia jatuh meninggal. Dan silakan Kang Solewati. Ada 3 yang meninggal. Ada 3. Berarti bener ya ada yang meninggal ya. Ada 3. Saya tadi ngeliatnya yang jatuh 1 dari atas. Ya. Ini sampai Medi tadi kaget loh. Sebetulnya ada apa nih Kang Solewati? ketika kita cerita meninggal Mas. Ya. Mereka datang. Iya. Sini Pak Mul, sini Pak Mul. Sini. Mereka tidak mau insiden yang lama diungkit atau kita terangkan, visualisasikan lewat mulut kita atau lewat cerita kita. Mereka tidak mau, makanya ketika kita cerita tentang meninggal satu, kenapa? Mereka Karena datang. Pak, iya, permasalahannya mereka yang jatuhin ketika terjadi insiden itu, kecelakaan. Ini ninding terus sih separuh ya. Terus ketika saya ke sana, saya cari
itu di atas itu ngumpul Mas, mau masuk ke sini semua. Bener kan tadi saya bilang, tadi juga ada loncat dari atas. Mau ke sini semua, maka saya netralisir buat saya stop dulu. Kalau enggak kita bisa ke kerangkeng dengan suasana itu mencekam, makanya kita bisa terjadi kesurupan massal. Pemirsa, sepertinya energinya sini makin menekan terus, suasana jadi silent, suasana tenang. Jadi seolah-olah kita dibikin gak kerasan, pengen buru-buru keluar dari sini. Nah, kita sekarang langsung ke lokasi selanjutnya. Seperti apa lokasi selanjutnya? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan, kita ke arah sebelah kiri. Ini adalah Kenapa sih lihat tadi? Gangguin Mas, kakinya itu sering. apa itu Kang Solehpati biasanya? Tarik. Ini merindingnya kuatnya bukan main ini. Aku merasakan Pak, merinding banget Pak. Bener. Iya. Pak Mul, ini ruangan apa ini Pak Mul? Ini dulu pabrik pengeringan kakao. Pabrik pengeringan kakao. Kang Solehpati, apa yang dirasakan Kang Solehpati? Ini kalau yang saya lihat Mas, ini lebih hening lagi ya. Artinya mencekam juga. Sosok 3 yang penunggu di sini, 4 bahkan 5. Tapi yang dominan 3, ada sosok perempuan Jawa yang rambutnya terurai kayak gini. Kalau Mbak Riawinata nya Kamu apa ya? lihat apa? Gimana namanya? Ya benar itu yang ditunjukin Mbak Dias tuh. Ya ada yang itu. Ada yang berdiri di situ tadi deh. Itu tadi yang diomongin Muria itu mungkin Yang besar. gede. Hitam kan? Bong gitu. Astagfirullahaladzim. Pol. Dari atas. Mungkin saya lebih dekat sama Mbak Ria ke sana. Ya, Boleh ya? Untuk Saya komunikasi. kesana. Oke, pemirsa akan diterawang oleh Kang Solehpati dan Ceweknya lagi duduk ya? Mbak Ria. Pemirsa Mr. Tukul, kini Riawinata dan Solehpati berusaha untuk berkomunikasi dengan wanita Jawa yang merupakan penunggu ruangan pembakar kayu ini. Kira-kira hal apa yang terjadi dengannya ya? Nah, Pak Mul. Jadi Pak Mul itu nggak pernah sama sekali dilihatin atau diganggu ya. Teman-teman aja ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Enak banget ngobrolnya. Bukan ngobrol gimana, ikut deg-degan juga dong. Ini saya coba komunikasi tentang kehidupannya sebelum ketika beliau meninggal. Dan alhamdulillah kita ketemu Mas sama Mbak Ria. Nah mungkin Mbak Ria bisa cerita tentang tadi kejadian komunikasi. Jadi sosok perempuan itu yang dia punya rambutnya panjang, terus bajunya itu warna biru keunguan gitu, wanita Kembang-kembang. Jawa, Kembang-kembang. dia ningrat, dan dia meninggalnya di hutan sebelah sana sebenarnya. Dia meninggal dibunuh 3 orang dan sebelumnya diperkosa. Jadi di sini tempat kosong, jadi dia tinggal di sini. Gitu. Jadi sebenarnya dia keluarga ningrat, dia kabur dari rumah. Tadi kita udah doain ya, nggak salah ya. Mbak Ria aja bercerita aja ingin seperti meneteskan air mata. Berarti flashback residual energi yang dulu itu terekam dan diputar oleh pandangannya Mbak Ria, akhirnya merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau gitu saya ucapin terima kasih. Terus selalu buat keluarga, salam hormat buat keluarga, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Nah, pemirsa Tukul jalan-jalan. Kang Solehpati, Megi, serta Riawinata, serta saya juga. Saya akan menelusuri satu mana saksikan Mr. Tukul.
Waduh pemirsa, ternyata setelah Ria Winata berkomunikasi dengan wanita Jawa tersebut, wanita Jawa ini merasa ingin ikut dan tinggal dalam diri Ria Winata. Semoga Ria tidak apa-apa ya. Pemirsa, setelah Ria Winata merasa lebih baik, tim Mr. Tukul pun melanjutkan perjalanannya ke Jembatan Gerobokan di Lumajang. Jembatan Gerobokan ini merupakan jembatan peninggalan Belanda yang telah beberapa kali dilakukan pemugaran. Di atas jembatan ini sendiri sering sekali terjadi kecelakaan. Menurut warga, dalam setahun kecelakaan bisa terjadi hingga 4-5 kali. Konon kabarnya sering ada wanita berbaju putih yang sering menyeberangi jembatan ini. Seperti apa penelusuran tim Mr. Tukul di Jembatan Maut ini? Saksikan hanya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Saya beserta tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, Kang Solepati, Mbak Ria Winata, dan Maggie Dias. Ini sekarang saya berada di Jembatan Gerobokan yang terkenal sebagai jembatan maut yang terletak di Lumajang. Nah, ini mungkin kita harus tanya-tanya kepada narasumber, orang yang mengerti seluk beluk di sini. Tapi mungkin Maggie ada yang tanya dulu. Iya, ini sedikit banyak Maggie tahu Mas. Jadi jembatan ini konon katanya setiap tahunnya itu terjadi kecelakaan dan katanya memakan korban jiwa. Ini kalau dari kacamata saya, bukan karena jembatannya, manusianya aja kurang hati-hati cara mengendalikan mobilnya, cara berkendara. Memang dari jalur sebelah sana memang arahnya kepengen ngebut, tapi sampai sini tikungannya itu memang sangat rawan. Dan paling tidak mungkin dari kacamata Kang Solepati yang bisa menerawang, yang bisa melihat makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar jembatan ini ya. Nah, Mbah, ini kebetulan ada Subhanallah. Assalamualaikum. Ini malam-malam ada apa nih ya? Ya, dengan Bapak siapa nih? Ini Bapak Kepala Desa Wonorejo. Bapak Kepala Desa Wonorejo. Ini Mbak Ria, Pak. Ini Mbak Maggie, Pak. Iya. Udah berapa tahun jadi Kepala Desa, Pak? Ini kalau saya di desa sudah 22 tahun. Subhanallah, udah 20 tahun. Ini boleh, iya, boleh nanya-nanya, Pak ya? Bersama Pak. Bener nggak sih di sini merupakan jembatan yang terkenal jembatan maut itu, Pak? Ya memang di sini tuh sering kecelakaan. Kadang-kadang 1 tahun itu sampai 4 kali. 4 kali ya, yang meninggal sampai 2, ada sampai 3 yang meninggal. Jembatan ini kan jembatan peninggalannya Belanda. Nah, itu roboh, kena banjir. Iya. Dan kabarnya kenapa di sini, Pak, sering terjadi kecelakaan, apa sebabnya nih? Ini di sini tuh sering orang-orang lewat itu kelihatan ada orang perempuan, kadang-kadang di jalan, kadang-kadang ada kelihatan harimau, gitu tuh. Kan di situ ada sumber ya, di utaranya cuma itu ada sumber. Dulu ceritanya itu sumber tuh ada ikan cuma kepalanya aja, sama durinya aja yang masih hidup. Karena sudah ada lampu ini, sekarang sudah nggak ada, dan kayunya sudah diterakati sama orang sini, dipotong. Ikannya itu? Ikannya sudah nggak ada sekarang. Sumbernya masih ada. Sumbernya masih ada, tapi orang nggak berani turun ke sana. Itu sosok perempuan yang lewat itu nenek-nenek bukan? Dan itu nenek rambutnya panjang. Rambutnya panjang ya? Bener ya? Iya, iya. Kalau Maggie sendiri gimana melihat? Oh, enggak sih Mas, cuma agak merinding aja ngeliat jembatannya, memang kayaknya sih rawan sih. Yang antar yang belah timur memang, yang antar belah timur. Nah, timur jembatan yang antar. Nah, ini sekarang Kang Solepati nih, bagaimana nih menerawangnya? Satu, selain faktor manusianya, 2, masalah gaib pun ikut serta dalam proses terjadi kecelakaan. Satu hal yang saya sikapi di situ, ada perkampungan gaib di bawah jembatan. Bawah jembatan. Jadi pemirsa, menurut penerawangan Kang Solepati, di bawah jembatan ini ada perkampungan gaib. Jadi selain manusia, di makhluk-makhluk lain, ciptaan Tuhan juga itu ada di bawah jembatan. Nah, makanya paling tidak kita harus bisa menelusuri yang ada sosok apa saja nih Pak Kang Solepati. Lebih dominannya selain nenek-nenek yang dikatakan Mbak Ria Winata. Bener, Mbak Ria juga tahu di atas itu sering nenek bermandir, ada perempuan yang setengah baya juga, pakaian adat Jawa Timur juga
ada sosok ular yang sering bersemai di situ. Dan juga saya tahu Mas di situ kan ada ikan itu ya Pak ya. Iya. Itu ada sisi gaib dari kekuatan orang sering bertapa akhirnya mewujudkan seperti ikan. Nah, Pak, ya selain itu mungkin Bapak pernah lihat sendiri apa itu? Atau kalau saya sendiri nggak pernah lihat. Kalau ceritanya yang orang-orang Pak Sekdes sini pernah melihat orang perempuan yang rambutnya panjang pernah. Pak Sekretaris Desa pernah. Mas. Kamera. Allah. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Oke, pemirsa, saya akan mau melukis di atas kain di sini. Yang karena apa? Karena saya lari-lari dulu. Tadi saya dijebakkan sama seekor ular dan itu ekornya tadi mengampakkan sayapnya juga punya sayap. Akhirnya saya terjatuh dan saya melihat di situ ada perkampungan gaib. Itu banyak sekali, maka akan saya visualkan lewat media kain di sini. Oke, yuk ikuti terus jalan-jalan. Tapi biasanya di sini tuh yang sering muncul itu kadang-kadang itu nyabrang. Apa? Ada apa? Nggak tahu, kayak ada yang dorong aja Mbak Ria. Terus. Jadi kepalanya itu sudah masuk ke selatan, nanti khususnya di utara jalan yang kelihatan. Yang saya kelihatan di sini harimau yang sering kelihatan. Harimau ya. Kita sekarang kayaknya harus nyusul Kang Sulepati ke bawah ini. Seperti apa kondisinya Kang Sulepati dan energi apa yang ada dalam jembatan. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Wah pemirsa, ketika Sulepati sedang melakukan pelukisan, salah satu penonton kerasukan makhluk astral penunggu perkampungan gaib yang ada di bawah jembatan gerobokan ini. Nah pemirsa, sambil menunggu Sulepati melukis, Maggie Dias dan Ria Winata berjalan-jalan di sekitar jembatan dan meninggalkan Mr. Tukul sendirian. Nah di dekat jembatan ini terdapat sebuah bangunan tua yang lama kosong. Menurut warga, bangunan ini dahulu merupakan puskesmas. Namun karena lama tidak ditempati, banyak sekali kejadian mistis yang ada di dalam bangunan, seperti penampakan sosok wanita. Seperti apa penelusuran Ria Winata dan Maggie Dias di bekas puskesmas ini? Saksikan hanya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ngomong-ngomong, kita mau kemana nih Mbak Ria? Iya, kita mah ke situ aja yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Ria, itu apa? Apa? Astagfirullahaladzim. Kamu ngeliat sosok apa? Itu apa tadi? Ya udah, aku coba ke sana ya. Kamu berani? Oh, aku ikut dong. Ya udah, Masa aku coba ke sana ya. Pemirsa, apa ya udah kita coba ke sana karena Mbak Maggie melihat sosok apa tadi yang dilihat? Kayak sekelebatan putih gitu. Kelebatan putih. Ya udah. Aku coba ke sana deh, coba terawang ini apa dan tadi itu yang lewat apa sosoknya ya.
Tadi hilangnya ke sini ya? Aduh, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. gimana? Sebentar ya. Sebenarnya bangunan apa sih? Ini udah mulai bau-bau nggak enak nih Mbak. Yang tadi Maggie lihat memang ada sosok perempuan putih. Mungkin bisa di zoom di sebelah sini. Dulu dia meninggalnya di sebelah sini, sosok perempuan di sebelah kiri saya, dan sekarang masih ada kok. Dulunya dia meninggal, dan tempat ini itu dulunya puskesmas. Dengar suara bayi nggak? Dengar suara bayi. Dengar suara bayi ya? Jadi pemirsa gini, yang meninggal itu dalam kandungannya ada bayi 3 bulan. Jadi mereka berdua meninggal, ibunya dan anaknya langsung meninggal. Berarti pas banget dong. Pas banget nih ada di sebelah sini, dan kita coba ke situ yuk. Kita jalan ke situ. Ragu-ragu nih Mbak Ria. Kamu nggak mau ikut? Ikut aja. Sendiri, kita coba. Nggak apa-apa, sebelah sini aja. Dari sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Ada suara lagi. Agak kurang berkenan ya kalau misalkan kita masuk ke sana, karena banyak, dan gini, zaman dulu ada yang meninggal, ada sosok laki-laki juga meninggal. Jadi sebelumnya dia dengar nggak? Dengar nggak? Itu sebelumnya berantem dan meninggal di sini, jadi udah berdarah-darah. Itu laki-laki yang tadi aku bilang. Batuk ya. Iya. Kayak suara gitu ya. Iya. Dia lagi ada di situ, dan sebenarnya di sini banyak banget karena akhir-akhir ini kan ruangannya bisa dilihat nggak seperti. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya di sini dominan adalah perempuan. Sosok perempuan yang dominan yang kamu lihat, karena dia akan sering jalan-jalan di sini. Dia meninggalnya pas banget di sebelah kiri saya. Itu dulu kamarnya dia saat meninggal dengan bayinya itu, karena keguguran waktu itu dia jatuh dan berusaha diselamatkan di sini, ternyata tidak bisa gitu. Dan kalau yang laki-laki itu jadi dia berantemnya, dia satu orang dan yang ada ngeroyok gitu loh, seperti ngeroyok, dan nyawanya udah nggak tertolong lagi pas di sini, dan meninggalnya di sini juga gitu. Dan satu lagi, mungkin pemirsa pengen tahu, di sini tempatnya kan udah kotor, jadi akhir-akhir ini banyak yang datang ke sini dan ada yang diperkosa di dalam sini, dan sempat ada yang meninggal di sini juga. Mungkin yang meninggal letaknya sebelah sana. Letaknya sebelah sana, yang baru-baru di sebelah sana. Kalau yang meninggal yang punya bayi sebelah sini. Dan coba kita, dan suaranya kenceng banget loh. Kayaknya benar. Dia akan jalan ke sini, makin jalan ke sini soalnya. Sosok laki-laki. Iya, dari ujung sebelah kanan, dari pojok, dari pojok sana jalan ke arah sini. Mungkin kita bisa jalan ke sana, boleh? Boleh, yuk kita ke sana aja. Sebelah sini. Karena banyak sekali sosok dominan perempuan, tapi ini beda lagi. Di sini mulutnya agak berdarah, gitu. Dia suster gitu, bidan di suster di sini, dan sakit sih. Dia sakit, dia tidak kenapa-napa, dia cuma sakit dan meninggalnya mulutnya berdarah. Gitu. Mungkin ada penyakit dalam seperti gitu, dan meninggal juga di sebelah sini. Dari berapa tahun lalu sampai ini masih ada. Ada yang teriak di aku. Kita coba, nggak tahu, perempuan gitu, kayak minta tolong, nangis. Kenapa minta tolong? Kok kayak ada yang jalan ya di leher gue?
udah terlalu banyak yang meninggal di sini, dan yang meninggal di sini mereka masih di sini gitu. Mereka nggak pindah ke rumahnya sendiri atau gimana, karena meninggal di sini mereka di sini dengan muka yang berdarah masih banyak gitu. Dengar suara bayi nggak? Tadi aku di luar dengar. Ya. Enggak sih, emang mereka ngerasa ini rumahnya aja. Kita kayak permisi ke sini. Maggie doain dulu ya. Iya. Bismillah. Satu pesan lagi, di sini ada yang meninggal baru aja 3 tahun yang lalu mungkin. Jadinya perempuan, dia kalau bisa warga di sini bisa bersihin tempat ini gitu. Karena tempat ini semakin lama semakin jadi tempat yang nggak bener gitu loh. Jadi pesannya itu aja sih dari salah satu sosok perempuan ini. Ya udah kita cari Mas Tukul aja ya. Yuk kita cari Mas Tukul sama Kang Pak Soleh Pati. Yuk kita ke situ aja keluarnya. Assalamualaikum. Wah, subhanallah. Sini. Luar biasa sekali nih Kang Soleh Pati nih. Sampai kayak gini kelepotan nih. Wah, Ya ini totalitas Iya, iya. melukis karena memang energinya tetap sangat kuat. iya. Makanya saya pakai seluruh anggota badan saya gunakan untuk melukis. Wah, pakai tangan, pakai kaki, pakai rambut, bahkan pakai semburan. Wah. Ketika ada sesuatu ya dari Iya. sesuatu yang memang itu berdarah di sini. Iya. Ini kalau boleh saya terangkan Mas, Ya, ini boleh. banyak teriakan, ini tangan, Ya. ya tangan itu minta tolong ketika terjadi kecelakaan. Tidak ada yang itu akhirnya meninggal dunia. Terus ini kan jembatan tuh. Ya, betul. Jembatan. Nah, di bawah sini dari jembatan itu, ini ada kerajaan gaib. Nah, itu sering dilewatin juga ular naga yang sering masuk ke perkampungan gaib itu sendiri. Pintunya ini lewat masuk. Dan di sini ada sosok harimau putih. Cuma saya gambarkan hitam di situ karena memang kekuatannya sangat luar biasa dari ilmu kekontalan, ilmu kadikdayaannya sebagai pondasi dari mereka bisa hidup di sini itu. Selain ular banyak perempuan-perempuan yang sering nyebrang di jembatan itu sendiri. Yang tadi dilihat Mbak Riawinata tadi ya. Terus maaf nih Kang Soleh, tadi tak lihat dari jauh ini Mbak Siva sampai kesurupan nih gimana ini? Mungkin penonton baru lagi menstruasi ya, makanya kalau orang dapat biasanya rawan untuk kesurupan karena dia tidak bisa suci, artinya tubuhnya masih kotor. Paling dikit-dikit saja tapi aura sini sangat kuat, makanya itulah kesambet sebentar doang sih sebenarnya. Ya tadi mengungkapkan bahwa sampai di sini, jangan lama-lama di sini. Oh, begitu. Jadi nggak boleh diungkap sebenarnya sama dia. Iya, luar biasa. Kalau Mbak Maggie dan Mbak Ria nih, apa melihat sosok yang digambarkan oleh Kang Soleh Pati? Mau Maggie dulu? Aku sih kalau sosok sih enggak ya Mas, cuma kayak auranya aja kayak beda aja tadi di jembatan situ sama yang menuju ke puskesmas tadi. Kalau Mbak Ria nih, Kalau saya sih tadi yang udah dibilang ya, ada yang perempuan, sosok perempuan nenek-nenek udah dilukiskan ya, sama
ini. Macan. Ya, ada macan putih gitu. Cuman memang besar gitu, yang aku bilang bukan macan biasa yang tadi aku bilang itu. Jadi emang pondasinya pemukiman ini. Ya. Ini Ria sama Megi ini kenapa tadi waktu Kang Sulepati mungkin kemana aja? Hah? Kita Oh, nggak kelihatan. Enggak, gini kan aku tadi sama Megi berdua. Ya. Terus kita nggak sengaja ya lagi ngobrol menghadap ke arah puskesmas yang ada di belakang situ, Mas Tukul. Nah, di ada puskesmas itu kayak ada yang manggil gitu. Dan sekarang kan tempatnya udah nggak terpakai lagi, kotor gitu kan. Jadi sempat akhir-akhir ini tuh ada terjadi kayak pemerkosaan gitu. Di daerah. Kan udah nggak terpakai lagi, udah kosong, jadi udah digunakan hal-hal yang tidak gitu. Makanya banyak sosok-sosok penunggu yang ada di situ. Ya, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi. Nah, Kang Sulepati, ini untuk pesan kepada masyarakat atau pengguna jalan ini harus bagaimana melewati jembatan ini? Harus tetap hati-hati, artinya kita berangkat dari rumah untuk bekerja, untuk aktivitas yang lain. Bismillah, ya, dengan menyebut kekuatan dari Tuhannya masing-masing, artinya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita berangkat, jangan lengah di jalan. Dunia lainnya. Nah, salam. Wah, Pak Kades. Alhamdulillah, kemana aja Pak Kades tadi? Sini Pak Kades. Aduh. Tadi Pak Kades kemana? Tadi tak cari sampai ke Jember kok. Jauh banget. Surabaya sampai. Ada pesan sama warga ya. Tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena di jembatan ini rawan, mohon hati-hati untuk melewati jembatan ini. Utamanya nanti beri salam biar keselamatan kita bersama. Ya. Amin. Jadi intinya seperti ini. Jadi kita kalau udah tahu di sini tempat sering terjadi, cara mengemudi kendaraannya jangan sembrono. Minimal kecepatannya dikurangi dan mungkin dari pihak yang berwajib paling tidak harus diberi tanda maksimal dan minimalnya kecepatan. Kurang lebih 30 km per jam. Jadi biar dia tidak ngebut. Kalau gitu saya terima kasih ke Bapak Kades. Salam hormat buat keluarga dan mudah-mudahan informasi ini bisa ditonton dan diambil positifnya oleh pemirsa di seluruh dunia. Ini karena ditayangkan seluruh dunia. Ya, dan pokoknya mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi hal seperti ini. Amin. Ya, amin. Makasih. Salam hormat buat keluarga. Mungkin kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan. Ambil sisi positif tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan.